Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang lagi cari HP murah dengan harga 1,5 sampai 1,6 juta, maka HP yang satu ini bisa banget kamu jadikan opsi atau pilihan. Ini adalah Infinix Hot 50 yang di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian alasan kenapa HP ini worth it untuk dibeli. Jadi buat kamu yang lagi cari HP murah dan bagus, maka wajib banget tonton videonya sampai akhir. Untuk alasan yang pertama adalah ditenagai dengan dapur pacu yang super gahar. Buat kamu yang belum tahu, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G100. Yap, Helio G100. Kamu tidak salah dengar. Jadi walaupun kelas entry level, tapi untuk dapur pacunya di sini tidak kaleng-kaleng sama sekali. Untuk pengujian menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 740 dan 1834 poin untuk multicore-nya. Sementara untuk skor Antutunya tembus sampai angka 420 ribuan. Sangat tinggi untuk kelas harga 1 jutaan dan gokil parah menurut saya. Karena seperti yang kita tahu, chipset tipe ini banyak dipakai HP 2 jutaan ya. Tapi karena Infinix tidak pelit spek, jadi harga 1 jutaan pun sudah dibekali dengan chipset gahar seperti ini. Lalu untuk alasan yang kedua adalah kapasitas memorinya besar. Untuk harga 1,6 juta, unit yang kita dapat memiliki kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi harusnya sih sudah cukup longgar ya guys ya. Bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi dan cocok untuk penggunaan jangka panjang. Dan yang saya suka, untuk jenis ROM yang digunakan sudah UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 43.000 poin, terbilang tinggi untuk harga 1 jutaan. Jujur sangat menarik ya, karena jika kita cross check dengan harga setara, kebanyakan merek lain masih menggunakan memori MMC dengan skor pengujian hanya di angka belasan ribu poin. Tapi tidak demikian dengan HP yang satu ini. Lanjut untuk alasan yang ketiga, kenapa HP ini menarik untuk dilirik, karena memiliki desain atau tampilan yang mewah. Seperti yang kamu lihat, secara look atau tampilan HP ini sangat mewah ya guys ya, tidak terkesan murah sama sekali. Mulai dari kombinasi warnanya, setup kamera yang minimalis, hingga dimensi bodi yang juga tipis. Dan yang tidak kalah penting, untuk konsep layar yang digunakan juga sudah punch-hole display kekinian. Jadi makin paket lengkap, karena tidak hanya bagus dari belakang, tapi juga cakep dari depan. Untuk hal ini sebenarnya sih sangat subjektif ya, tapi kayak jadi poin plus tersendiri aja gitu. Kalau beli HP murah tapi punya tampilan sebagus ini. Dan untuk alasan yang keempat adalah performanya bisa diandalkan. Karena ditenagai dengan dapur pacu yang cukup mumpuni, maka untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir. Digunakan buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak untuk kebutuhan gaming juga sudah oke banget di kelasnya. Di sini saya coba buat main Mobile Legends. Game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik. Gameplaynya satset, baik saat sedang 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame. Kendala seperti lag atau frame drop juga jarang saya temui. Pokoknya selama jaringan bagus, game yang satu ini sudah mampu dilibas habis atau bisa dibilang playable. Lalu digunakan buat main game berat seperti PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dari apa yang saya rasakan, gameplaynya sudah lancar jaya, tidak ada lag atau delay yang mengganggu selama jaringan juga bagus. Mungkin yang perlu sedikit digarisbawahi, untuk giroskopnya di sini masih menggunakan virtual ya, jadi terasa delay alias kurang responsif. Namun yang jelas, untuk harga 1,6 juta, performa dari HP ini sangat tidak mengecewakan menurut saya. Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak untuk kebutuhan gaming juga masih bisa banget. Pokoknya kamu tidak usah worry. Sedangkan untuk alasan yang kelima yaitu kualitas layarnya bagus. Untuk bagian layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi sudah Full HD Plus 1080x2460 pixel. Kamu tidak salah dengar, HP ini sudah menggunakan resolusi Full HD Plus. Jadi kalau untuk urusan warna di sini sudah cukup memuaskan. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga pop-up atau ngejreng. Pokoknya nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif. Dan tidak hanya itu, untuk kecerahan layarnya di sini juga sudah tinggi, di angka 800 nit. Jadi tidak hanya warnanya yang bagus, tapi saat di outdoor seperti ini juga masih cukup nyaman untuk digunakan, karena layarnya terlihat jelas serta terang. Lalu untuk alasan yang keenam adalah hasil fotonya bagus. Untuk sektor kamera, di sini ada 50 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera selfie. Cukup standar, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Tapi kalau untuk kualitas fotonya, menurut saya HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus, khususnya untuk kelas harga 1 jutaan.
Gambarnya tidak jelas serta tajam, tingkat kecerahannya oke. Dan untuk saturasi warnanya juga terbilang pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor seperti ini. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini memang hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Namun secara kualitas foto yang dihasilkan juga sudah bagus. Detailnya oke, tingkat ketajamannya bagus. Dan untuk karakter warnanya juga cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor sekalipun. Pokoknya untuk urusan perfotoan, jujur tidak mengecewakan menurut saya. Karena HP ini mampu menghasilkan foto yang bagus, baik kamera belakang maupun depan. Bisa banget untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dan untuk alasan yang ketujuh sekaligus yang terakhir adalah OS-nya nyaman digunakan. Di sini untuk operating system, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis XOS 14.5. Yang mana dari pengalaman selama penggunaan, menurut saya OS di HP ini nyaman untuk digunakan. Memiliki tampilan UI yang kekinian tapi masih tetap gampang untuk dipahami. Dan yang paling saya suka, untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap. Di mana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game turbo, dan screen mirroring sudah ada. Selama penggunaan yang saya lakukan, OS-nya juga sudah berjalan dengan baik, tidak ada bug atau error yang mengganggu. Dan satu lagi yang saya suka, di sini juga tidak ada iklan, seperti OS di HP Oppo dan Vivo, jadi makin nyaman saat digunakan. Pokoknya untuk urusan sistem, kamu tidak usah khawatir ya, karena UI-nya sudah kekinian, fiturnya lengkap, dan yang paling penting nyaman saat digunakan. Itulah tadi 7 alasan kenapa Infinix Hot 50 menarik untuk dilirik atau bahkan worth it untuk dibeli. Dan dari semua alasan yang ada, bisa dibilang apa yang ditawarkan HP ini sudah paket lengkap ya guys ya, khususnya untuk harga 1 jutaan atau kelas entry level. Desainnya bagus, kualitas layar oke, memori besar, spesifikasi gahar, performanya lancar, dan kameranya juga bisa diandalkan. Jadi bisa dibilang walaupun harganya murah, tapi apa yang ditawarkan HP ini tidak murahan sama sekali. Dan tidak heran kalau di toko online sudah terjual puluhan ribu unit. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Infinix Hot 50 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.